saking seringnya Rasulullah berpuasa, kami tidak pernah melihat beliau berbuka. Karena saking seringnya berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan kelalaian. Bulan kelalaian. Bulan kelalaian. Kenapa? Karena orang-orang sudah sibuk beramal di bulan Rajab dan bersiap-siap beramal di bulan Ramadan. Padahal kullu amalin, ya, padahal tiap-tiap amal di bulan Sya'ban itu langsung, ya, turfa'u 'ala Allah. Itu langsung diangkat penulisannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amal ibadah kita ini ditangguhkan, baik penghitungannya, ya, dicatatkan dulu, baru nanti dihitung nanti ketika di yaumil mahsyar. Kecuali amalan di bulan Sya'ban. Amalan di bulan Sya'ban itu langsung, ya, dicatat dan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksud bahwasanya pahalanya itu tidak terhingga. Kalau ada orang membaca alif lam mim itu jangan kamu katakan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf dibalas berapa? Setiap satu huruf dibalas berapa kebaikan? Di bulan Sya'ban. Satu dibalas 1. 10. Satu dibalas 10, ya. 10. Setiap 10 satu kebaikan. huruf dibalas 10 kebaikan. Nah, itu di luar bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban itu dia turfa'u amal ilallah, khusus bulan Sya'ban nih, Pak. Jadi semua amalan itu diangkat oleh malaikat itu kepada Allah. Maksudnya apa? Balasannya itu ada balasan khusus. Nah, maka kata Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai, perhatikan kalimat, sesungguhnya aku mencintai ketika amalanku diangkat dan aku sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, itulah makanya Rasulullah rajin puasa hampir penuh 1 bulan di bulan Sya'ban. Karena apa? Karena Rasulullah itu pengen amalnya diangkat, tapi dia dalam keadaan bersyukur ataupun dalam keadaan berpuasa. Ya. Kalau kita kan mingguan kan 2 kali diangkat amal kita, ya. Dilaporkan kepada Allah. Hari apa aja, Pak? Dibuka hari Senin, Isnin, dan ditutup pada hari Kamis. Ya, maka Rasulullah mencintai untuk pada waktu dibuka amalannya dalam keadaan berpuasa dan pada waktu ditutup amalannya diserahkan pada waktu berpuasa. Begitu juga bulan Sya'ban ini. Kata Rasulullah, ini bulan orang yang lalai. Ya memang benar. Ada orang yang udah menggebu-gebu di Rajab, Sya'ban dia agak slow dikit. Ada orang yang nanti betul-betul dia tanpa pemanasan langsung lari dia dengan kekuatan penuh di bulan Ramadan. Nah, 10 Ramadan sudah sesak nafas dia. Nah, udah nyantai lagi dia 10 sampai 20. 20 ke 30, 20 ke 29 baru digasnya lagi. Nggak kamil dia dapat, nggak sempurna. Nah, jadi benar kata Rasulullah itu. Yaitu bulan di antara Rajab dan Ramadan, ya, banyak orang yang lalai dalamnya. Kita lihat, kita kaji hadis itu dengan keadaan kita sekarang. Benar nggak, ya? Saya rasa benar, ya. Saya rasa benar. Banyak orang yang mulai kemarin di Rajab, kan orang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rajab orang menggebu-gebu, Sya'ban orang agak santai, tarik ulur dikit, Ramadan baru digasnya lagi. Bahkan, ya, bahkan Amru bin Qais itu sahabat Rasulullah itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban, dia tutup tokonya, maka dia akan menyibukkan diri dengan Al-Quran. Sama pesan-pesan orang tua, ulama-ulama kampung, kalau bisa katanya, Rajab itu udah mulailah masuk menghitung. Maksudnya untuk makan bulan Ramadan kira-kira cukup nggak ini? Sya'ban itu sudah dibagi-bagi. Rajab itu udah dihitung-hitung untuk makan Ramadan.
untuk sedekah Sya'ban, untuk sedekah Ramadan, baru nanti Ramadan itu dia full ibadah. Begitu kalau orang-orang dia free mencari nafkah, ya. Free mencari nafkah. Tapi kalau sekarang mah kita udah zaman canggih begini, makin banyak waktu luang kan. Cuma kadang susah menghidupkan hari itu dengan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Maka perbanyaklah kegiatan yang sifatnya itu tidak menimbulkan kebosanan, ya, seperti mendengarkan kajian Al-Quran, seperti mengkaji kemukjizatan Al-Quran, ijaz ilmiah, bukti-bukti ilmiah tentang Al-Quran. Itu kan banyak kajian-kajiannya, apalagi berbahasa Inggris, ya. Apalagi berbahasa Inggris. Bayangkan kalau orang dulu hanya fokus kepada Al-Quran. Mungkin kita istirahat bentar ya Pak, saya udah azan di sini. Siap Ustaz. Siap. Kalau saya gitu saya buat sebentar ya. Saya buat kopi dulu kalau begitu ya. Ya. Saya tutup Pak. aja dulu, tapi kita tetap kopi buka. Gayo buat Pak. Kopi Gayo. Kopi Gayo udah habis Ustaz, kopi Gayo. Sip. Oke. Kita ini dulu, kita pause dulu. Ya. Samaannya. Nah, ya, tapi apa yang kita lakukan di malam nisfu Sya'ban? Pertama beristighfar. Yang kedua, ya kita jemputlah rahmat itu dengan dua amalan yang tidak ada tandingannya. Apa itu Pak? Yang pertama tahajud, yang kedua adalah berpuasa sunnah kan. Itu dua amalan besar yang sulit mencari tandingannya. Tandingannya ibadah haji, tandingannya apa? Jihad fisabilillah. Tandingannya apa? Berjihad dengan harta. Maka malam nisfu Sya'ban kita hidupkan dengan apa? Dengan tahajud, dengan istighfar. Ada orang nggak sanggup tahajud, bangun aja. Beristighfar. Mudah-mudahan Ramadannya dilalui dengan mendapatkan ampunan. Nah, adapun amalan khusus di bulan Sya'ban memang tidak dirumuskan oleh para ulama, ya. Tetapi mereka lebih mendorong untuk menghidupkan suasana Sya'ban dengan amalan-amalan memperbanyak amalan sunnah sebagaimana Rasulullah. Ada orang yang bertanya, niatnya bagaimana Ustaz? Niatnya niat puasa sunnah aja. Sudah selesai ini Ustaz, Senin Kamis. Sudah selesai puasa pertengahan, puasa bid. Puasa lagi, puasa apa lagi? Dalam salah satu perkataan Imam Syafi'i mengatakan nggak apa-apa. Ada juga namanya puasa sunnah Sya'ban. Marilah kita manfaatkan. Terus ada juga pertanyaan sekitar memasuki bulan Ramadan. Apakah ada larangan berpuasa sunnah di akhir-akhir bulan Sya'ban? Larangan itu kalau dikategorikan dengan dunia teknologi sekarang sudah hampir-hampir tidak berlaku. Kenapa? Karena sekarang untuk Ramadan 20 tahun yang akan datang pun kita tahu tanggal berapa, harinya hari apa. Kalau orang dulu ya benar, dia harus melihat hilal, melihat anak bulan, maka dia diminta untuk berhati-hati. Jangan-jangan itu sudah masuk bulan Ramadan. Jadi larangannya itu dahulu hanya sebatas pada kehati-hatian. Tapi kalau orang sekarang mau dia puasa 2 hari lagi Ramadan, dia masih puasa sunnah hari ini, nggak masalah. Karena apa? Karena dia mengetahui kapan datangnya bulan Ramadan. Jadi kalau sudah terbiasa berpuasa sunnah, ya, mau ini tanggal 28 Sya'ban, sah-sah saja berpuasa. Tidak ada makruh, ya, kecuali orang yang tinggal sendirian di tengah hutan. Dia ini ini ragu. Apakah ini sudah masuk bulan Ramadan? Apakah besok sudah Ramadan atau masih bulan Sya'ban? Maka yang dimakruhkan untuk dia berpuasa. Katanya jatuh tanggal 13 April. 13 April. Kalau kita di sini kalau kita di sini di tanggal berapa nih? Tanggal berapa, Cak? 13 April atau 14 Om?
Muhammadiyah 14 April 1 Ramadan. Kita Pemerintah 13 kan biasa. ya. Nanti lihat hilal dulu. Ya. 13 Pak. Kalau di sini 13 Ustaz ya. Tapi ini bukan hilal ya, ini perhitungan ya. Ini perhitungan kalender ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Memang kalau sekarang udah ini hilal itu nggak bisa semua orang melihat hilal kan. Karena apa namanya? Malah sudah lebih canggih dengan adanya satelit. Nah, Amerika 13 malam Iya, kita 13. Kita 13 April hari Selasa. Jadi kita Senin tanggal 12 malam. Sekalian. Udah mulai taraweh. Tanggal 12 malam sudah itu ya. Taraweh, insyaallah. Ini ya. Oh, tapi belum bisa dimanfaatkan itu masjidnya ya Pak ya. Kalau enggak, udah bisa. Ini Kanada ini masih lockdown ini sebenarnya Pak. Kanada ini kan dia dibangun masih lockdown, masih dilarang, Ustaz. Ini kemarin yang udah mulai dari apa? Enggak, kalau kemarin itu 50, sekarang udah nggak boleh 50 kan Pak? Udah nggak boleh. Boleh, yang pertama udah boleh kumpul 50 orang. Sekarang nggak boleh. Udah nggak boleh. Ya. Nah, tapi ada good news-nya. Dalam 2 minggu terakhir ini sholat Jumatan sudah mulai dibuka, Ustadz. Tapi hanya 10% dari kapasitas masjid. Jadi artinya kalau ada 100 kapasitas masjidnya hanya orang bisa sholat 10 orang. Padahal nanti mungkin kalau udah vaksin udah vaksin ini 50% udah bisa itu nanti Pak. Mudah-mudahan. Nah, kayaknya 2002 juga normal. Ya. Baru tahun juga kayaknya. Iya. Betul. Tapi komik lagi itu yang apa di Indonesia ini AstraZeneca yang Ustadz kayaknya sinyalnya low ya. Iya. Ya. Tes 1 2. Halo Ustadz, bisa dengar saya? Halo, Assalamualaikum. 1 2. Waalaikumsalam. 1 2. Ini udah oke. Jelas ya Pak? Ya, ini udah oke Ustadz. Alhamdulillah. Ya, kita sekarang masuk ke pembahasan kita tentang hadis Arba'in yang ke-25. Siapa yang pakai laptop? Saya. Berarti bisa baca Pak dari HP. Yang itu. Coba baca ininya Pak. Terjemahannya Pak. Sedekah anggota badan. Sedekah anggota badan. Ini dari volunteer. Siapa volunteer mau bacain satu hadis ini? Sebentar. Saya yang tahu sedekah ini aja Ustaz. Berhubungan intim dengan istri adalah sedekah. Udah baca hadisnya, Pak. Itu yang masuk di kepala saya itu. Ini sedekah yang lain nggak? Ini pakai Hajar Jahanam ya kan? Waduh. Hajar Jahanam. Wah, Mas Bro Eko ini masih dia bukan made in Mesir. Pak Indra punya bukan made in Mesir, dia made in Jamaika ya. Karena banyak kan orang Jamaika di Kanada itu. Enggak. Tapi Mas Bro Eko nempel nih di otaknya ini. Dihajar, dijahanamkan dia. Itulah saya bilang sama pergi haji naik kapal laut 3 hari 3 hari malam. Ya. Kita naik kapal laut itu. Jadi di sepanjang perjalanan itu apanya aja itu. Ngerapiin jualanannya, disembunyiin karena kalau dapat sama Saudi, jumruk ataupun perpajakan Saudi itu bakal dibuang itu.
Saya bilang kita ini pergi haji untuk menjauhkan diri dari neraka jahanam, kalian malah bawa-bawa batu dari jahanam. Saya bilang kalah setan. Setan aja bergetar dia dengar nama jahanam itu. Ini malah Pak Haji Indonesia itu dicari-cari. Dek, bawa hajar jahanam enggak katanya. Oh, Pak Haji ini udah kemakan isu dia di Indonesia. Nanti kalau sampai sana cari itu ada batu. Cocok untuk pembini muda. Itu dicari itu Pak, ditanya. Oh iya Ustaz. Tadi udah saya kirim loh ke hadisnya itu ke WhatsApp. Iya. Nah, saya ada nih. Ada di saya WhatsApp. juga udah ini. Itu aja. Oh, oke. Dari Abu Dzar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca aja Ustaz ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada sejumlah orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, mengajak kepada kebaikan ma'ruf adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan berhubungan intim dengan istri kalian adalah sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya lalu mendapatkan pahala di dalamnya? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah akan mendapatkan dosa? Demikianlah halnya disebut diletakkan pada jalan yang halal. Maka ia mendapatkan pahala. Di sini yang adalah pengaduan ya, mengadu orang-orang yang lemah dari segi harta. Nah, di sini kan dinampakkan sahabatnya siapa? Abu Dzar. Abu Dzar ini kan memang terkenal dengan kezuhudannya, sifat paling zuhud. Dikasih jabatan khalifah oleh Umar bin Khattab nggak mau, lebih memilih pasir sampai pada pasir. Ya, kemudian dikasih harta rampasan perang juga tidak mau. Jadi ini adalah sahabat yang paling zuhud. Ya, sahabat yang paling zuhud. Itu pun masih risau ya. Masih risau apakah benar jalan aku ini tidak menyukai harta, menyimpan harta ini apakah benar? Maka dia mengadu kepada Rasulullah. Rame ini mereka ini kan dikatakan qalu kan, mereka mengadu. Ya, bukan Abu Dzar aja, tapi Abu Dzar riwayatkan hadis tersebut. Orang-orang sahabat-sahabat yang lemah pada saat itu, ya, datang kepada Rasulullah, terus mereka mengatakan orang-orang kaya itu zahaba dusur, ujur. Mereka orang kaya itu lebih besarlah kesempatan dia untuk mendapatkan pahala yang banyak. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan istilahnya itu adalah semacam iri hati lah ya, iri hati. Ya Rasulullah, mereka diberikan kepintaran, mereka diberikan dari kepintarannya itu bisa mengumpulkan harta, kemudian mereka juga sholat, mereka juga berzakat, ya, mereka bertakbir, bertahmid. Terus apa yang istilahnya kalimat-kalimat iri begitu, ya? Orang itu bisa memborong pahala, kami tidak dengki diri seperti ini. Mereka apa? Dia kaya, banyak harta, mobilnya, ya. Kemudian dia soleh juga, kita puasa, dia puasa. Dibolehkan nggak apa iri yang seperti ini? Kan ada hadisnya. Dua hal yang dibolehkan di hati terhadap seorang yang diberi, kemudian dia hidup dengan Al-Quran dan menjalankan, kemudian dia membacanya dengan ilmunya, kemudian dia mengamalkannya. Orang yang diberi Al-Quran, maksudnya diberi pemahaman,
kemudian dia diberi kelebihan untuk bisa menghafalnya, kemudian boleh kita iri dengan orang seperti itu. Yang kedua adalah orang yang diberikan harta, kemudian dengan hartanya dia surga, boleh iri terhadap orang yang seperti itu. Ya Allah, aku juga seperti dia, ya, dikasih harta yang orang yang paling pemurah. Jadi iri yang seperti ini dibolehkan. Jadi mereka mengadu, ya, bahwasanya orang-orang ahlu dusur itu zahaba, ya, bil ujur, mereka datang dengan pahala, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa, kami juga berpuasa, ya, tasaddaqun li amwalihim. Nah, cuman kami ada yang tidak bisa, yaitu mereka bersedekah dengan kelebihan mereka. Jawab oleh Rasulullah. Nah, lihatlah kecerdasan Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab dengan bertele-tele langsung kepada intinya. Apa yang diingin oleh orang-orang lemah dari kalangan sahabatnya ini adalah supaya hati terhibur dengan ketidakpunyaan terhadap harta yang dilemahkan karena dia miskin. Ya, orang kaya itu lebih dulu mendapatkan Allah, ya, bahwasanya orang itu lebih cepat dalam mendapatkan surganya Allah berbanding orang miskin. Lihat kecerdasan Rasulullah, ya. Apakah kalian tidak melihat bahwasanya Allah telah menjadikan bagi kalian tiap-tiap dari anggota badan itu sedekah? Di dalam hadis yang lain dikatakan kullu sulami ibnu Adam sadaqah. Tiap-tiap gerak sendi daripada tulang anak Adam itu adalah sedekah. Sulami ibnu Adam sadaqah. Gerakan sendi daripada anak Adam adalah sedekah. Mengetik, mencari nafkah, membuat laporan itu sedekah. Ya, Bapak berjalan menuju masjid, kemudian menginjak gas menuju masjid dengan mobil, ya. Kemudian membantu istri di dapur. Gerakan ini Pak, itu nilai kullu sulami ibnu Adam sadaqah. Jadi tiap-tiap anak Adam itu sadaqah. Tentunya yang dimulai dengan mengharapkan ampunan Allah. Maksudnya dia bangun pagi, ya Allah, alhamdulillah aku masih diberikan umur, balasilah setiap gerakanku pada hari ini. Jadi niatnya Allahu lakum yasaddaqun inna lakum bikulli tasbihatin. Tiap tasbih kita itu sedekah. Kaya dengan tasbih orang itu tasbih yang paling mulia bagi orang kaya apa Pak? Tentunya dengan kebermanfaatan hartanya. Nah, kalau orang miskin bagaimana dia? Dia nggak harta, maka dia kebermanfaatan tasbihnya yang kalimat itu. Jangan sampai nanti orang kaya mengamalkan saya memang susah mengeluarkan deposito ini. Saya malam itu tasbih 1000 kali, alhamdulillah kali, dan hartanya tersimpan. Hartanya orang miskin tasbihnya dengan apa? Dengan rasa khusyuk, dengan rasa berserah diri kepada Allah. Nah, orang kaya dengan tasbihnya dengan apa? Dengan bersedekah. Tasbih juga dia, bersedekah juga. Ya, walaupun orang kaya, sekalipun orang kaya dia tidak bersedekah, dia bertasbih aja, itu juga bernilai sedekah. Nah, tapi nanti dia malulah di hadapan Allah, kembali kepada Allah. Oh, kau beramal ini memang amalan mahbal saja ya. Memang nggak suka model amal sosial. Ya, kita malu nanti di hadapan Allah kalau ada kelebihan kita hanya mengamalkan amalan ritual,
tapi mengurangi amalan sosial. Nah, kemudian sedekah tasbih mengucapkan sebagai zat yang maha suci. Tasbih kul takbiratin, tiap-tiap takbir juga sama, kaya bertakbir, miskin bertakbir, wa kulli tahmid. Maka ini sebenarnya bersedekahnya dengan ya, diundang miskin untuk bertasbih, bertakbir, atau akan dibaca ya. Maka dia bersedekahnya kalau hari lagi timpa ini. Tes 1 2 sudah jelas, Pak? Belum, Ustaz ya. Tes 1 2. Bismillah. Masih juga. Ini udah jelas di sini. Tes 1. Tes 1 2. Kadang jelas, kadang ini. Ya. Jadi dia up and down gitu, Ustaz. Nah, ini udah jelas. 1. Udah, Pak? Tadi ngomong jahar jahanam enggak ini. 1. Giliran ini tuh. Jangan dicari Mas Bro, ini Mas Bro Eko kayaknya udah tertarik ini. Cobalah dicarilah dulu tuh jahar jahanam di mana ya? 1 2. Kan rame komunitas Arab di sini, nggak mungkin nggak ada, mesti ada. Kalau nggak ada di atas table berarti underground. Dalam black market, mesti ada itu. Kalau ngomong ini lancar ini kayaknya. Hajar. Hajar bos. Hajar jahanam. Tapi emang orang Indonesia gitu di mana-mana Ustaz. Dicari itu pasti yang nggak ada gitu. Udah itu. Orang itu dia semuanya makanannya menghasilkan stamina. Kalau orang merpati, kemudian kalau orang kemudian iya Bu Merpati juga termasuk. Tes 1 Pak. Jelas ya Pak? Ya. Ya coba Ustaz. Tadi lumayan sih cuman. Tadi lumayan waktu yang saya dengar ada jahanam. Jahanam itu tadi jelas Ustaz. Terus setelah itu turun lagi bandwidth-nya atau koneksinya. Iya ini. Kayaknya ini sambungan ke iPhone-nya yang bermasalah. Tes 1 2. Coba lagi Ustaz. Saya tadi lanjut. Ada yang free ini semuanya kok. Iya. Coba ngomong Pak Indra. Nah, ini udah jelas suaranya. Jahanam. Tes 1 2. Kenapa contohnya itu Pak Indra? Pak Indra itu kayaknya selainnya. Jadi kemarin Enggak, aku punya story sebenarnya nih jahanam ini. Sebentar Mas Bro, nanti sebelum kita tutup kita dengar dulu lah story-nya. Iya, ya, sabar. Auto Google deh. Orang Jepang ini mengatakan bahwasanya ritual untuk hari
10 hari, 100 hari, sampai haul, itu ada pada Sinto, agama Sinto. Dan manggil pendetanya itu mahal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kaji, ternyata itu datangnya daripada kebudayaan orang-orang Buddha. Inilah orang-orang yang buat ini, Pak. Haul. Itu memang tidak ada. Kalau di dalam Islam itu sejarahnya dimulai ketika terjadi di dinasti Syiah Fatimiyah di Mesir. Nah, itulah mulai berkembang sampai sekarang. Nah, yang ingin saya sampaikan dari hadis ini, ya. Jadi kalau kita mau bertasbih, ya, mau bertahmid, ya, mau kita bertahlil, itu nggak perlu kita harus ngumpul, ya. Kapan saja dan di mana saja. Inilah santai-santai. Oh, ya. oke. Kita mau bertahmid, ya, buat aja. Oke. Misalkan yang sebenarnya itu menjadi kesusahan sosial lah Pak ya. Di kampung saya terutama, kalau dia tidak buat 40 hari maka nanti akan dicemooh. Sampai orang-orang masjid, sampai ustadz-ustadz di masjid pun bilang, katanya itu ayahmu di dalam kubur itu berteriak-teriak. Kenapa kalian tidak mengadakan 40 hari? Kenapa tidak mengadakan 100 hari? Sampai memberatkan, sampai berhutang-hutang kepada rentenir. Nah, inilah yang kadang salah dipahami oleh sebagian masyarakat kita. Kalau uang, sah saja, tapi kalau sampai berhutang-hutang ahli warisnya, ya, maka ini yang menyusahkan. Lihat saja kemudahan hadis ini, kata Rasulullah, kalian kalian nggak punya uang, orang kaya punya uang dengan bersedekah. Tasbih kalian itu ada nilai sedekahnya. Ini kita nggak punya uang, ini memang pengen kali bersedekah sebelum Ramadan, ya. Maka dia hidupkan tasbihnya, hidupkan tahmidnya, tahlilnya, istighfarnya, ya, seperti itu. Jadi tidak perlu mempersulit. Kan dikatakan di sini, wa kulli tahlilatin sedekah, dan tiap-tiap tahlil itu adalah sedekah. Maka inilah yang diadopsi oleh orang-orang kaum tua, ya. Semakin banyak dia mengundang orang untuk tahlil, maka semakin besar nilai sedekahnya. Padahal awal hadis tadi menyatakan tentang apa? Menyatakan tentang kelebihan pahala orang kaya. Harusnya kan begini kan? Harusnya dia orang kaya yang sanggup mengundang orang-orang tadi untuk makan, ya, lebih mendahulukan kepada orang-orang yang memerlukan. Dikumpul aja, diserahkan ke panti tahfiz, diserahkan ke pesantren tahfiz, daripada dia mengundang orang-orang yang kenyang, orang-orang yang sudah, rata-rata orang yang hadir tahlilan itu adalah orang-orang yang sudah kenyang. Nah, ya Pak. Nah, yang terakhir adalah mengenai berhubungan suami istri adalah sedekah. Kata Rasulullah, ya, apa kata para sahabat itu? Kata sahabat itu, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ya menyalurkan syahwat itu pada nilai sedekahnya? Malah Rasulullah berbalik bertanya kepada Abu Dzar, ya, kenapa tidak menyalannya dengan halal, maka dia akan bernilai sedekah. Banyak hadis tentang keutamaan mubasyarah ataupun berhubungan intim dengan salah satunya hadis yang mengatakan, ya, barang siapa yang menolak ajakan suaminya maka dia dilaknat oleh malaikat sampai pada waktu pagi. Maksudnya dia menolak karena nggak ada alasan, ya. Dia menolak, dia bukan karena dia datang bulan, dia menolak karena bukan dia sakit. Nah, kalau sakit malah suaminya yang dilaknat, ya. Ini nggak tahu istri sakit gitu, ya. Jadi inilah yang sekarang dirusak oleh kehidupan modern. Ketika istri-istri sudah masuk ke kerja kantor, istri-istri sudah masuk ke bahkan ada yang harus ke dinas keluar kota, ya. Inilah kehidupan model seperti inilah yang merusak tadi
keutamaan daripada berjima tadi. Kata Rasulullah, kalau ada jalan yang halal, ya, kalau ada menyalurkannya ke tempat yang halal, maka itu adalah bernilai sedekah. Malah didoakan oleh para malaikat. Ya. Jadi jangan istilahnya itu mau semakin banyak pahala sedekahnya. Sayang ini duit ini kalau habis dikasih ke ke panti jompo, ke pesantren, sayang. Bagus aku manfaatkan duitnya ini biar bisa sedekah tiap hari. Dia tambah istrinya lagi. Dia tambah jadi banyak sedekahnya. Tadi dahsyat sekali. Islam targhib, memotivasi kita Pak untuk menuju kesucian. Ya. Kemaluan yang diberikan itu nilai sedekah. Coba. Mana ada? Ya. Jadi misalkan nggak ada yang berpahala dari dalam dirinya. Ya. Harusnya ada teman saya di Bojong ini, alumni Mesir, udah umur 35 lah ya. Beda, saya tua, saya setahun, saya 36. Sampai sekarang belum kawin. Saya bilang, di kemaluanmu itu pun sebenarnya kalau ada pasangannya itu ada nilai sedekahnya, Doni. Saya bilang, namanya Doni. Ada nilai sedekah. Yang kedua itu menghindarkan dari penyakit. Soalnya itu dia dia punya kegunaan itu dua. Untuk dua kegunaan. Dia Allah untuk dua tugas, ya. Untuk mengeluarkan dan memberikan rasa refresh kepada seorang diri anak manusia syahwat. Tapi selama ini 35 tahun kau gunakan hanya untuk membuang kotoran saja. Semenjak itu dia nggak mau lagi jawab WA saya. Saya bilang itu penggunaannya dua, kenapa dipakai cuma satu? Saya bilang kan, udah semenjak itu WA saya Pak. Nah, aduh. Ini juga pahalanya diberikan 2 kali lipat daripada orang yang belum bertangga. Kalau kamu ingin kaya, kata dalam sebuah hadis, maka menikahlah. Ya. Yeah. Setelah menikah, Pak Robi memang udah jadi sultan dari semenjak lahir. Amin. Nah, Ustadz, nanti ini sebagai tambahan aja untuk teman Ustadz tadi itu yang namanya Doni. Bilang itu kita dalam prinsip biologi itu kita selalu ada yang kita namakan sesuatu yang tidak dipakai itu akan mengecil dan menghilang. Nah, itu ada satu prinsip seperti itu. Contohnya, dulu kenapa kita berbulu banyak, tapi karena kita iklim tropis, jadi nggak ada bulu kan? Karena memang tidak ada kebutuhan tubuh. Nah, jadi kalau ada anggota tubuh yang sudah ada tidak dimanfaatkan, jangan sampai hilang. Bisa hilang. Ya. Dan nanti dia beli itu Blackstone sama Pak Indra di black market. Ini kita jadi agent itu Pak di Vancouver banyak Jamaika di Kamloops. Nah, ya. Jadi intinya bahwasanya juga banyak kan ancaman-ancaman Allah terhadap orang yang mendatangi daging yang haram. Ya. Ya. Ini memang itu mohon maaf ya, saya bukan rasis, orang Batak. Orang Batak itu dia enggak dia istilahnya mendatangi daging haram, tapi dia mencemooh orang-orang berpoligami. Berpoligami ya. Istilahnya seperti orang ya kafir, jelaslah munafik ya. Maksudnya mengatakan bahwasanya apa itu orang Islam gitu ya, orang Melayu tidak sayang dengan istri, ya. Tapi mereka munafik besar lagi orang-orang kafir. Mereka hanya sadar menjadikan istri itu sebagai simbol saja, mendatangi daging yang haram. Maka kata Rasulullah pada waktu Mi'raj itu kan dia diperlihatkan oleh Jibril itu, ya kan?
orang-orang tersebut memakan bangkai, memakan daging yang berulat-ulat, ya. Sementara daging yang sudah masak yang ada di sebelahnya ditinggalkan. Kata Rasulullah, mengapa mereka Jibril? Ya, itulah sewaktunya suka mendatangi, ya, kemaluan yang diharamkan oleh kepadanya, kemudian meninggalkan daging yang halal. Seperti itulah nanti hukuman. Dia memakan daging yang busuk. Mungkin ya Pak untuk kajian kita hadis arba'in yang ke-25, sedekah anggota badan. Mungkin ada yang ingin ditanya, tafadhal. Ini terima kasih sekali Ustadz ini ya. Saya maksudnya hadis ini dan ini berkenaan dengan Sya'ban kan dan banyak bersedekah kan. Ya maksud saya cuma mau bilang hadisnya ini tepat ini waktunya. Terima kasih itu. Allah itu memberikan kita kemudahan dengan jalan yang sangat-sangat simpel ya. Ya kan? Tasbih ini kapan aja bisa kita lakukan. Ya, kita menyiapkan makanan pakai rendang, terus kita membentang sajadah ataupun ambal kita. Harus kita persiapan itu 2 hari. Ya. Asal kita sambil mendengar pengajian gitu kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah. Wala ilaha illallah, tahlil kan. Allahu akbar, takbir. Tahmidnya tadi udah alhamdulillah. Sudah bernilai sedekah, tapi memang pengamal itu susah. Dan kita kalau sudah pikiran ya, sedang santai di mobil pun itu pun kadang ada aja yang kita pikirkan ya. Yang memikirkan belanja akhir bulan lah, yang memikirkan kebutuhan dapur lah, yang memikirkan pekerjaan, sehingga melupakan kita daripada amalan-amalan sedekah tadi. Ya, mudah-mudahan dengan kita baca hadis ini, nanti setelah mengingat di waktu-waktu senggang kita, saya mau bersedekah ya, dengan ya, bertasbih, bertahmid, bertahlil dan kemudian juga sedekah yang paling tidak ada ini agama lain. Kita melakukan perbuatan nikmat pun diberikan ganjaran, bahkan didoakan oleh para malaikat. Ini story-nya apa nih Pak Indri ini? Apa story-nya? Story-nya Mas Bro. Enggak, sama aja sama Ustadz tadi. Apa? Gimana, Ustadz? Oh, Bapak lagi ditawarin juga. Kenapa, Ustadz? Iya, enggak, aku waktu dulu kerja di kapasier ya kayak gitu. Mahasiswa. Dulu saya jual, Pak. Cincin, tasbih, saya jual apa lagi ya? Yang paling laris itu ini Pak, dari khas Mesir itu dia dari tulisan-tulisan kayak ayat kursi, ayat 1000 dinar itu ditulis di pelepah kayak pelepah bengkoang gitu ya Pak. Itu di zaman itu menjadi alat-alat ditulis kayak kertas, tapi dia dari apa? Tahu Bapak apa pisang itu? Tengahnya batang daun pisang itu. Nah itulah dijemur, disusun, kemudian ditulis. Itu apa namanya papirus. Pernah beli. Itu saya jual. Yunisara beli sama saya 11 lembar Pak. Saya dapat untung pada saat itu 5 juta. Nah, saya jumpa di bawah Hotel Hilton. Mbak, ini mau beli ini enggak papirus dari Mesir? Oh, mau. Diajaknya ke kamarnya kan banyak kan jemaah haji ibu ada 2 orang. Dia borong itu 100 lembar. Yunisara saya beli murah-murah aja nya, cuman paling 2.500 perak satu di Mesir. Saya jual sama dia itu kalau nggak salah satu itu hampir 80.000. Oh, oke. Tidak dilarang kan. Oh iya. Mendorong juga, saya mendorong
orang yang tawaf, sa'i, ya, yang di kursi dorong. Itulah sini untuk perjuangan jadi mahasiswa. Kalau mau jadi agen tunggal distribusi itu jahanam boleh itu Mas Bro, belum ada. Saya alhamdulillah dari sekian banyak yang saya Untuk 3 kali center kali. pernah jual itu Pak. Nggak pernah saya jualan hajar itu. Nah, karena takut saya nama jahanam itu. Saya pun takut karena mungkin ada komunitasnya yang udah jaga itu Ustaz, market itu. Jadi pastilah pasti. Dulu di Ustaz. Dan itu untuk orang tua Pak Robi. Iya. Bukan orang muda-muda gitu. Aduh. Untuk orang tua. Ini saya kadang istrinya heran, hebat abang ya katanya. Udah 3 jam itu katanya nggak capek-capek. Udah 3 jam aja itu aku pun kata itu kurang ajar mahasiswa itu. Dia nggak dikasih taunya penawarnya, nggak dikasih taunya caranya. Ada Pak Haji cerita ke saya, gimana itu Ustaz? Saya bilang, aduh sama saya jangan cerita-cerita begitu lah Pak Haji, saya nggak paham. Saya bilang, padahal saya paham betul itu kan. Saya orang adik-adik belanja saya yang nemenin, saya nggak jual. Barakallahu fi wa lakum. Insyaallah. Oke Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi Pak Eko yang tanya, Pak Indra, Pak Robi. Oh cukup dulu Ustaz ini. Kayaknya saya takut khawatir Pak Indra sudah mulai tidak terkontrol. Pokoknya 60 ke atas itu ya, 60 ke atas dia pasti udah di lemarinya itu gram-graman itu. Cobalah dilihat, diperiksa. Aduh. 60. Ya ini infonya. Nggak capek itu Bang katanya, dia keras terus kan. Gimana itu Ustaz katanya? Saya nggak tahu itu saya Pak Haji. Demi Allah saya nggak tahu. Oke lah Bapak-Bapak sekalian ya, mudah-mudahan sehat selalu. Siap. Ya. Insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf jangan lupa batin. doanya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, batin ya. Langsung di Google Mas Bro.